Ya, terlepas dari ketegangan geopolitik yang menyebabkan harga altcoin turun drastis, para pedagang telah meningkatkan posisi Cardano mereka ya. Ini guys, Cardano ini memang hotlernya gila-gilaan ya. Mengakumulasi koin Cardano ini lebih banyak lagi. Seakan tidak peduli harganya berapa ya untuk Cardano. Saat ini kita lihat dia mengalami kenaikan sebanyak 8% ya selama 24 jam terakhir ke 12 ribuan, walaupun sempat turun kemarin itu habis-habisan karena Bitcoin kita turun dibanting hampir ke 400 juta ya, hingga altcoin kita mengalami penurunan. Tetapi ya kalian harus lihat ini ya. Nah, paus Cardano melahap dip itu artinya melahap harga di bawah kemarin saat hari Kamis kemarin. Mengapa mereka tidak peduli dengan aksi harga yang turun ya? Jadi terlepas dari report tumpahan darah pasar kripto dalam beberapa hari terakhir, aktivitas perdagangan Cardano ini tidak henti-hentinya dan saldo pemegangnya tetap kuat dengan tertinggi multi tahun. Wow, ini data dari Into the Block menunjukkan bahwa saldo dompet yang dipegang oleh pemegang Cardano jangka panjang mencapai level tertinggi multi tahun pada 23 Februari kemarin. Terlepas dari aksi harga, pemegang Cardano tetap kuat. Saldo yang dipegang oleh hodlers alamat yang bertahan lebih dari 1 tahun berada pada level tertinggi multi tahun. Pemegang ini meningkat posisi mereka menjadi 10,12 miliar ADA. Saldo terbesar sejak 2019. Wow, ini guys. Jadi ternyata ya pada hodler atau holdernya Cardano ini selalu membeli lebih lagi ketika harga Cardano itu turun ya. Apalagi ketika kemarin ada invasi dari Rusia yang menyebabkan Bitcoin kita mengalami penurunan. Ternyata para paus ini, investor besar ini membeli dari harga yang terbawah. Nah, mereka katakan ini adalah salah satu dari sedikit platform kontrak pintar yang telah menempatkan keamanan, kebenaran, dan desentralisasi pada intinya didukung oleh metode formal, penelitian fair review. Sementara ini berarti Cardano bergerak lebih hati-hati dalam jangka pendek. Jangka panjang ketahanan harus mendukung adopsi oleh negara-negara bangsa dan non-pemerintah. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa karena ini untuk jangka pendek mereka memang belum terasa meyakinkan secara global gitu. Bahkan adopsinya itu belum seluruhnya diambil oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah di luar negeri. Tapi kalau kita melihat pergerakan Cardano ini sudah diadopsi terjadi di Ethiopia dan Tanzania. Nah, untuk masa depannya memang ini untuk jangka panjangnya ya. Kemudian ekspansi Cardano DeFi. Volume dan transaksi Cardano tumbuh karena pengembang fokus untuk membangun solusi DEX pertama. Ruang DeFi-nya akan tumbuh. Itu bahkan melampaui aktivitas rantai Ethereum peringkat kedua dalam volume transaksi. Wow. Nah, ini jadi buat kalian holder Cardano, memang untuk jangka pendek ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini walaupun kemarin turun sampai ke 0,83 dolar, saat ini sudah naik kembali ya di harga berapa tadi kita lihat 12 ribuan atau 0,9an ya, 0,9 dolar. Nah, kalau kita lihat ya secara transaksi juga kemarin itu hari Kamis itu ya, karena ini mengungguli Bitcoin dan Ethereum dalam volume transaksi yang disesuaikan. Nah, jadi ya, per data dari Masari, Cardano ini memimpin dalam transaksi volume disesuaikan selama 24 jam. Meski harga ada kemarin jatuh 18%, volume transaksi ternyata masih besar daripada Ethereum dan Bitcoin katanya. Lalu ya, Cardano ini mengungguli kripto utama Bitcoin dan Ethereum dalam volume transaksi dengan 16 miliar dolar dibandingkan dengan Bitcoin 8 miliar dolar dan Ethereum 4 miliar dolar. Pengguna Cardano juga membayar biaya yang lebih murah dibandingkan dengan BTC dan Ethereum. Nah, lihat guys. Nah, fungsinya itu hampir sama dengan BTC dan Ethereum, namun Cardano ini lebih murah biayanya gitu. Nah, kalau BTC dan Ethereum ini selalu mempertahankan harga mahal untuk gas fee-nya, maka bisa jadi nanti Cardano itu bisa mengejar mereka. Bahkan di tengah serangkaian fundamental yang menguntungkan, harga Cardano telah menurun dengan mantap sejak tertinggi. Ada telah mengalami kekalahan karena seluruh pasar kripto merosot. Ada telah merosot lebih dari 18% dalam 24 jam terakhir. Nah, ini saya bilang tadi ya, walaupun harga Cardano ini turun, ternyata pemegang Cardano terus menumpuk di tengah penurunan harga. Meskipun terjadi penurunan harga, pemegang Cardano terus menumpuk
Ya, perusahaan Analytics on Chain Sentiment melaporkan bahwa alamat CEU, alamat paus itu ya, pemegang besar memegang 10.000 hingga 100.000 token ADA telah mengumpulkan hampir setengah dari total pasokan Cardano sebesar 34 miliar ADA, menambahkan 6% lebih dari banyak 5 minggu terakhir. Nah itu guys, jadi buat kalian yang hotlernya Cardano ya, untuk jangka pendek kalian harus bersabar dulu. Kita lihat di Binance seperti apa pergerakan Cardano kita, apakah dia sudah oversold ya. Ini masih ada konsolidasi di sini guys, ada patternnya Dragonfly Doji ya. Ini menandakan bahwa aksi jual itu sudah hampir oversold ya gitu. Nah, akan saatnya itu akan momentum bullish gitu ya. Kita tunggu saja nanti malam di pasar Amerika di tengah malam, apakah dia mampu membuat harga Cardano ini naik, karena di Binance itu sudah 10% naiknya ya. Kalau dilihat di CoinMarketCap tadi masih 8% secara akumulasi. Jadi buat kalian holder Cardano harusnya kalian sabar untuk Cardano, karena ini adalah untuk jangka panjang. Nah, di Indodax itu cuma naik 9% gitu ya. Secara keseluruhan ya Cardano itu saya menggunakan di Binance saja, karena ini exchange-nya dunia gitu, nomor 1 dunia. Nah, apabila menembus ini support ini di sini, nanti dia akan naik lagi ke target kita ke $1 dulu ya aja ya, ke $1. Sini target ya, paling jauh di sini 1,94 atau di 0,993 ini targetnya. Jadi ya buat holder Cardano bersabar saja, ini pada paus sudah menumpuk, kalian kapan lagi gitu ya. See you next video, jangan lupa subscribe, like, dan komen.